Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih mahasiswa saya yang sudah hadir secara online maupun daring ya. Jadi hari ini menjelang ujian semester, saya mau mereview mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu 3 SKS. Kita akan melakukan pertemuan selama 16 kali pertemuan. Yang 2 kali adalah ujian tengah semester dan ujian akhir ya. Materi hari ini saya mau mereview pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 dan minggu depan ujian semester begitu ya. Di mata kuliah pemasaran, di pertemuan di awal bahwa saya sudah menyampaikan bahwa konsep dasar pemasaran. Jadi di awal bahwa sebagus apapun produk, kalau tidak dipasarkan itu tidak dikenal orang dan akhirnya tidak laku. Begitu juga secakap apapun saudara, mahasiswi dan mahasiswa saya, apabila tidak dipasarkan lah, tidak di personal branding juga tidak akan maksimal. Jadi salah satu kegunaan mata kuliah ini bagi Anda adalah bagaimana cara mempersonalkan branding Anda atau mencitrakan Anda bahwa Anda itu produk yang bagus, layak dapat kerja yang bagus, layak dapat promosi jabatan, layak jadi menantu idaman, layak jadi suami idaman, layak jadi istri idaman begitu. Saya harapkan begitu. Jangan sampai nanti sudah lulus kuliah, 3 tahun setelah diwisuda ketemu Pak Edi lagi. Pak Edi, saya belum kerja nih, belum nikah nih. Nah, itu jangan ya. Oke ya, tadi bagi yang baru join, saya memperkenalkan diri, nama saya Edi Masudi. Hari ini saya mengajar mata kuliah manajemen pemasaran 3 SKS. Dan saya mau mereview tadi ya. Jadi di konsep pemasaran itu yang dibutuhkan pertama itu Anda harus bisa membaca need, want, and demand. Kebutuhan apa, keinginan apa, permintaan apa yang ada di pasar. Ya, pasar itu sudah saya jelaskan kemarin, Anda sudah belajar di SMA juga. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual pembeli dan ada transaksi. Jadi pasar modern itu tidak harus di mall, tidak harus di sentral. Jadi yang penting itu ada kata kuncinya transaksi. Transaksi. Kenapa Pak? Karena sekarang ada pasar online. Ya, Anda bisa ya. Anda bisa belanja di Bukalapak, Blibli, dan marketplace yang lainnya. Kemudian ada produk dan service. Jadi di pertemuan ketiga kayaknya kita sudah apa itu produk dan apa itu service. Jadi produk itu ada wujudnya, service itu jasa sebenarnya, diartikan jasa. Nah, jasa. Jualan yang bagus kayak apa, Pak? Ya, ini ada tingkatan-tingkatan ya, ada tingkatan-tingkatan. Jadi awalnya itu perdagangan adalah produk semuanya. Jasa itu di belakang. Dan ada 9 barang yang bisa dijual sebenarnya ya, yang sudah kita pelajari. Terus kedua ada value, ada nilainya, ada certification atau kepuasan dan quality. Hingga ada exchange, transaction, dan relation. Ini sifatnya bertukar terus. Bertukar terus. Nah, kita stop dulu. Saya pengen tanya,
ke Saudara Puji Astuti. Ya. Apakah Anda pernah belajar belanja online, Pak Puji? Ya, oh sering ya. Kira-kira belanja di mana? Toko favorit online-nya? Oh, di Makassar ya. Ya. Jadi di era digital ini perilaku pasar itu berubah. Jadi orang dulu suka di mall, sekarang senang belanja online. Perilaku mahasiswa saya juga berubah. Beli bakso aja online. Pengen nasi goreng aja online. Ini zaman berubah dengan adanya digital ya. Dengan adanya digital. Oke, baiklah, jadi hari ini saya mau penguatan lagi, saya mau share tentang pemasaran digital, suatu penghantar. Setiap mahasiswa saya pasti sudah mempunyai media sosial, punya Facebook, punya YouTube, hingga punya Instagram sendiri. Ica tadi dia ini Nugraha ada? Heri Nugraha. Anda punya berapa media sosial, Mas Heri Nugraha? Oh, 4, luar biasa. Apa saja? Facebook, TikTok punya? Oh, luar biasa. Facebook, TikTok, Instagram punya? Ya. WhatsApp, Twitter punya? Oh, tidak. Ya, oke. Jadi ada kelas setiap media sosial itu ada segmennya masing-masing. Anak gaul senang TikTok dan YouTube, ya. Terus kalau Anda pengen banyak teman, Facebook tempatnya. Kalau Instagram itu lebih banyak ke foto ya, dia bagus di fotonya. Terus kalau Twitter dia kontennya, tulisannya yang kuat di sana. Kalau YouTube sekarang media sosial yang paling banyak diakses adalah YouTube. Kenapa YouTube paling banyak diakses? Karena entertain-nya lebih tinggi ya, entertain. Dan saya harapkan mulai sekarang ketika Anda bermedia sosial itu ada tujuan yang pasti. Oke, saya pengen tanya ke Mas Wahyudi. Mas Wahyudi, ya, apa yang dimaksud dengan revolusi digital, Mas Wahyudi? Yang dimaksud dengan digital itu apa? Sosial media ya. Oke, baiklah. Jawabannya benar tapi belum tepat ya. Jadi digital itu adalah penggunaan internet dan aplikasi untuk sosialisasi produk, bisnis dan sebagainya, dan politik, semuanya ya dalam kehidupan ya. Karena digital itu tidak hanya bicara digital, tidak hanya bicara media sosial, tidak hanya bicara YouTube, Facebook, tapi kita bicara tentang marketplace, tentang Bukalapak, kita bicara tentang financial tech, kita bisa bicara tentang aplikasi ya. Dulu kalau transfer kita harus ke bank, sekarang lewat HP juga bisa ya. Uang digital pun juga ada. Ya, jadi mahasiswa saya harus lebih hati-hati, dan ada OVO juga ya. Ya, kita lanjutkan lagi tentang affiliated marketing. Jadi sini
sebaiknya mahasiswa saya sekarang mulai apa sih yang kita bisa jual sambil dengan HP itu bisa menghasilkan ya. Dengan HP ini kita bisa jualan produk kemana-mana. Walaupun kita nggak punya toko, tapi kita bisa reseller. Reseller itu menjualkan produk orang lain. Kalau laku kita dapat. Ya, dapat fee. Dropshare, kalau kurir, dropshipper itu jadi kurir ya. Ya. Kalau Anda bisa juga jadi buzzer. Ya. Buzzer itu artinya juru dengung, tapi Anda kalau buzzer politik, Anda misalnya pas pilpres atau pilkada, Anda mendukung pasangan tertentu, Anda punya 9 akun, Anda mendengungkan program-program dia. Anda digaji sama politisi. Dan itu sudah profesional juga. Penghasilannya banyak juga. Yang populer bukan Anda, tapi karena Anda buzzer ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada affiliated marketing. Dapat komisi tadi ya. Nah, ini lagi sekarang yang populer adalah grup WhatsApp. WAG ya. WAG. Ini. Pasti kita itu minimal punya 5 grup. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup S1, grup keluarga. Grup mata kuliah pun sudah 7 mata kuliah. Grupnya beda-beda kan? Grup mahasiswa. Jadi ya. Nah, kalau Anda jeli setelah belajar internet marketing, ternyata bahasa grup itu bisa untuk jualan. Anda punya kopiah yang bagus, punya produk kecantikan yang bagus. Tahu anggotanya di mana? Anda harus sopan di sana, permisi, saya mau buka lapak. Saya jualan ini kan. Mohon maaf, admin. Bagi yang berminat, capri, kan? Pasti nggak? Tapi kalau Anda nggak permisi juga dikeluarkan dari grup nanti. Oke ya, jadi maksimalkan buat grup media sosial saudara. Dan ini ada yang bagus lagi, bagaimana kita menjadi orang yang kreatif. Metodenya adalah sangat sederhana. ATM, semua orang pasti sudah ada punya kartu saktinya, punya ATM. Itu sebenarnya di revolusi internet itu ya. Bukan revolusi digital tapi revolusi internet atau revolusi 3.1 revolusi 1, 2, revolusi 3 internet itu ATM dia. Sekarang kan tidak perlu ATM kan? Anda klik di ini, ada password, ada kata kuncinya, Anda bisa transfer di sana. Oke ya, Mbak Sastri, Mandayani Rosli ada? Ada ya Mbak. ATM, amati, tiru, modifikasi. Apakah Mbak Sastri itu pernah mengamati perilaku orang-orang yang sukses? Misalnya mengamati YouTuber yang sukses? Mbak Sastri beri contoh seorang social influencer ya atau YouTuber yang sukses siapa Mbak di Indonesia? Siapa? Putri Rian ya. Siapa lagi? Ria Ricis ya. Hanya grebek-grebek itu sukses kan begitu ya? Ya, Anda harus mengamati perilaku mereka di YouTube, terus Anda tiru. Tapi sebelum Anda meniru, jangan 100% modifikasi. Anda harus ciri khas. Ciri khasnya Mbak Iwang itu begini, ciri khasnya Atta begini, Ria Icis begini. Anda bisa begitu. Kalau Anda sudah mengamati, yakin Anda pengen jadi YouTuber, Anda ada strategi lagi namanya pansos, panjat sosial. Ya, panjat sosial itu Anda mengomentari seorang tokoh publik, artis, Anda rekam dengan video di YouTube, sekitar setengah menit, 1 menit, terus Anda komentari, nanti, hai ketemu dengan
Saya Sastri, saya mau bicara tentang Mbak Impong dan Paula. Ternyata Mbak Impong itu begini, Paula begini. Terus Anda hashtag ke media sosial. Kalau dia komentari kan Anda naik tingkatnya, karena dia followernya sudah banyak. Oke ya, jadi amati, tiru, modifikasi adalah proses kreatif yang mudah dilakukan. Kata kuncinya sederhana, ya jalankan. Nah, ada lagi yaitu dengan metode copy, edit, and paste. Ini sering digunakan mahasiswa saya dan yang lainnya. Ketika ujian online, take home, soalnya 5, dia bikin grup, dikerjakan bareng-bareng. Akhirnya jawabannya sama semua. Saya harapkan ya edit dulu baru di paste ya. Karena kalau saya sendiri kalau mengoreksi jawaban yang sama, soalnya sama, titik komanya sama, hurufnya semua, fontnya sama, pasti yang saya koreksi pertama misalnya dapat 85, koreksi kedua 80, koreksi saya itu 75 karena tak anggap kerjasama. Padahal sudah saya pesankan boleh buka Google catatan kuliah tapi tidak boleh kerjasama. Oke, baiklah kita lanjutkan. Nah, ketika kita belajar digital marketing mulai dari mana tadi? What do we do? Ya minimal kita itu punya media sosial dulu. Tadi sudah bilang, Pak, saya punya 4, saya punya 3, saya punya 5. Terus saya lanjutkan. Berapa teman Anda? Ahmad Riyadi. Berapa teman Anda di media sosial, di Facebook Anda? Ya. Berapa Mas Ahmad Riyadi? 700. Kok sedikit? Oh begitu. Media sosialnya apa yang sering Anda pakai? WhatsApp. Instagram berapa? 4.000. 2.000. Oke. Marilah kita bahas bahwa kalau Anda mahasiswi saya punya media sosial jumlahnya 1.000, itu ada hukum sosialnya, ada hukum ekonominya. 50% dari media teman Anda itu Anda pernah kenal, pernah ketemu. Ya, pernah ketemu. Yang 50% enggak. Nah, kalau tadi 2.000 berarti kan 1.000 itu memang teman Anda, teman SD, SMP, SMA, teman kampung, teman geng motor. Nah, dari 1.000 itu yang 50% lagi adalah follower sejati. Maksudnya ya senang dengan Anda, dengan konten Anda. Nah, ketika Anda jualan pasti dia tertarik. Apalagi Anda tolong dukung konten ini biar eksis, biar berkembang. Klik Anda menentukan masa depan kita. Pasti kan harus saling mendukung kan? Di media sosial pun harus saling mendukung. Kalau kita tidak pernah mengklik orang, like orang, pasti konten kita nggak pernah di-like orang juga. Ada hukumnya begitu. Kalau kita baik, senang konten orang bagus-bagus, kita bikin konten orang suka. Itu ada hukum sosialnya juga. Ya. Jadi jangan sampai kita buat konten nggak suka like sama orang. Terus mulai dari mana ya tujuan kita? Kenapa ini? Kok beda di sana? Oke, tujuan kita di mana? Ya. Tujuannya di mana? Tujuannya kita pengen jadi YouTuber atau jadi personal branding? Ya. Oke, tujuannya dari mana? Tujuannya ya itu kita kan banyak macam-macam. Kita mau personal branding, mau
atau mau bisnis online, atau mau dropshipper, atau affiliated, atau content creator ya. Rata-rata mahasiswa itu, Pak saya pengen jadi content creator. Ya, karena memang menjanjikan, tapi prosesnya tidak mudah. Ya, karena memang selebgram, pengen influencer, tapi prosesnya tidak mudah. Kalau temennya, Pak media sosial saya temennya hanya suami sama anak. Begitu ya. Atau jadi endorse. Ya kalau Anda sudah temennya lebih dari 1000 itu sudah cukup banyak. Karena 500 tadi yang dikenal kan, dan itu Anda bisa bangun. Jadi ibaratnya itu pensupport utama. Kenapa punya teman 1000? Ada, memang sekarang zamannya ya. Pejabat itu punya akun sosial sebenarnya untuk popularitas, bukan dia. Tapi dia punya admin. Itu digaji juga. Itu digaji juga. Atau Anda pengen jadi konsultan marketing hingga menjadi investor. Maksudnya investor itu Anda beli sahamnya Bukalapak. Ya, itu dijual sangat harganya naik ya. Anda beli sahamnya Sang Kaisang, Sang Pisang, atau kedainya anaknya Pak Jokowi, sudah mahal ya. Awalnya murah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan mahasiswaku? Oh ya, silakan. Ya. Ya, biar produk ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Sebelum kita tutup kuliah ya. Jadi tadi ya, jadi produk yang bagus insya Allah akan dilirik, tapi harus dipasarkan. Nah, misalnya kita di Luwuk pengen jualan kapurung enak tenan gitu. Kapurung ya kenal ya, banyaklah. Anda kalau promosi di Instagram itu gambarnya dibikin yang cantik, piring yang bagus, kasih bunga, Anda foto begitu. Anda share ke grup-grup WA, ke Instagram, tawarkan ke grup di kelas bahwa saya punya produk kapurung enak. Seorang pemasar itu tidak boleh malu. Kalau dibully hal yang biasa. Yang penting tidak baper. Ya. Di era media sosial ini jangan baper. Jangan bawa perasaan, karena hater lebih banyak ada yang suka tadi ya. Ya. Jadi ketika Anda sudah memutuskan saya pengen terjun di Instagram, di YouTube, jangan baper. Selalu berpikir positif, dibully orang pun begitu. Pesan saya begitu. Karena sekarang hater itu lebih banyak, lebih sadis kadang-kadang, apalagi di Twitter. Kenapa ini? Ya, mungkin pertemuan cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dan saya harapkan ilmu itu tidak ada artinya kalau tidak dipraktekkan. Ya, sedikit dapat pengetahuan sedikit dipraktekkan. Oh, saya hari ini dapat
ATM, amati, tiru, modifikasi, praktekkan. Ya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.